sering sekali mendapatkan kasus-kasus seperti ini ya terutama juga ketika sekarang selama saya sudah coba terima kasus emergensi sakit, rata-rata sakitnya tuh yang minum obat juga tetap sakit dok. Biasanya saya terpikir kalau nggak gangren saya harus buka, bolongin, bikin aerosol. Tapi kalau dia penyebabnya ternyata biasanya saya minta coba difoto deh bu. Jadi sekarang kan zamannya jago-jago selfie gitu kan, ajarin jarak jauh gimana cara giginya kelihatan, difoto. Nah kalau kasusnya patah seperti ini ya memang kasihan juga ya, kita nggak tolongin cuma ngasih obat dan lain-lain, kesentuh goyang sedikit sakit gitu kan. Ini seperti ini, nah ini saya patahnya cukup dalam, kemudian bagian ini saya pakai super bond yang brush deep dulu, kemudian karena ini kelihatan ini di dalamnya ketika itu udah tampak bahwa dia gigi ini udah mati. Kemudian saya lanjutkan ya di bos lah ini ya, darahnya kita bisa kita handle dengan kita blok dengan super bond, terus kita buka ya ternyata betul dia gangren. Jadi memang kalau ini dipertahankan ya ini harus dirawat saluran akar. Kemudian kita juga bisa menjawab kenapa gigi ini menjadi rapuh tiba-tiba patah karena ternyata giginya sudah nekrosis itu ya, itu penyebabnya. Nah kondisi ini oke, pasiennya udah saya suruh pulang. Waktu itu ini awal-awal saya karena ini sudah tutup, saya tutup aja pakai kapit. Ternyata ini adalah cara-cara yang kapit ini nggak kuat, nanti dalam beberapa hari ini pasti copot gitu ya. Jadi saya sekarang selalu menggunakan pakai komposit temporary gitu ya, supaya ya proses dressing dan lain-lain tidak gagal di tengah jalan akibat tumpatan sementaranya lepas gitu. Nah setidaknya ketika datang lagi berikutnya lukanya seperti ini, kembali membuktikannya. Kalau boleh saya mundur. Nah ini kan saya blok dengan super bond ya. Nah, berapa saat ketika kontrol super bondnya saya lepas, kondisinya seperti ini. Artinya si super bond tidak menimbulkan peradangan terhadap gusi ini, gusi sekitar ini, dan kita bisa menahan. Kalau ini kita tidak blok dengan super bond, dia akan langsung mengkeret, dia akan nutup ke sini, akan menimbulkan kesulitan baru kalau kita akan lanjutkan dengan tahapan berikutnya, rewalling misalnya ya. Dan begitu kita bisa buat rewalling. Bodoh-bodohan saya membuat rewall seperti ini, tapi kembali rewall juga saya di bagian dasar ini saya menggunakan super bond dulu, baru di atas menggunakan komposit. Nah, nih, ya kan bodoh-bodohan saya, rewallnya jelek, tapi saya blok dulu. Berikutnya kita rapihin, tebelin dan lain-lain. Ya, gusi kita bisa keep seperti ini. Kita lanjutkan dengan tindakan endo, ya. Sekedar flash idea. Kalau tadi cuma wall sedikit dulu, nanti kita tebalkan segala macam, gitu ya, bentuk sehingga kita bisa mengerjakan endo secara optimal. Ya, nah ini saya lepaskan kembali, itu kan sudah beres segala macam, pengisian beres. Kemudian berikutnya karena si pasien tidak mau dengan belum punya dana untuk membuatkan crown, akhirnya saya buatkan modifikasi apply seperti itu. Ya, di awal seperti ini kita buatkan seperti ini.